Perkenalkan, nama saya Anisha Rena Agustin, mahasiswi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 dalam bidang sosial dan ekonomi di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gua Selarong merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Bantul. Sebelum pandemi berlangsung, tempat wisata ini terkadang digunakan oleh siswa-siswi SD di sekitarnya sebagai lokasi pembelajaran sejarah secara langsung. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai tempat camping, outbound, berkemah, olahraga, dan rekreasi. Setelah masuk pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PSBB, destinasi wisata ini menjadi sepi dan hampir tidak ada pengunjung. Tetapi di masa new normal sekarang ini, pengunjung sedikit demi sedikit mulai berdatangan untuk berolahraga maupun berrekreasi. Tetapi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sepinya pengunjung Gua Selarong juga berdampak pada penjual makanan ringan di daerah sekitar. Saat pandemi, para penjual sempat vakum sejenak dan sekarang mereka sudah kembali berjualan karena sudah mulai berdatangan pengunjung. Walaupun dengan omset yang kecil, mereka tetap berusaha untuk menjualkan dagangannya. Setelah ini, saya akan mewawancara salah satu narasumber yang dapat membantu saya untuk mengupas secara tuntas dan lebih dalam mengenai dampak COVID-19 terhadap bidang sosial maupun bidang ekonomi. Kali ini saya sudah berada bersama narasumber saya, Mbak Dias. Yang pertama, kesibukan Mbak Dias itu apa sekarang? Kalau sekarang kesibukannya saya perawat, jadi kesibukannya saya jadi bagian dari tim emergency sama home care. Oh, yang emergency ya Mbak. Berarti ada nggak sih perbedaan perlakuan masyarakat terhadap Mbak Dia sebagai tenaga kesehatan yang sekarang kan bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID-19 ini? Ada nggak sih perbedaan perlakuan sebelum dan setelah adanya corona ini? Ada banget, jadi sering perlakuan masyarakat ke nakes, apalagi pas awal-awal. Kalau ketemu agak menghindar, kalau ke rumah nggak mau masuk, dan ke salon pun ditolak. Tadi kan yang dialami Mbak Dias dan tenaga kesehatan yang lain, sebagai masyarakat biasa nih, ada nggak sih perubahan-perubahan sosial yang dirasakan sama Mbak Dias sama masyarakat di sekitar sini ya karena pandemi ini? Kalau untuk perubahan sosialnya ya banyak. Kalau sekarang kan nikahan nggak seramai dulu. Kalau sekarang nikahan juga makannya nggak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang. Iya. Untuk rapat juga, rapat hanya terbatas, rapat PKK maupun rapat bapak-bapak di masyarakat seperti itu, terbatas orang-orangnya. Gitu. Berarti sekarang kan semuanya tergantung sama protokol kesehatan ya. Terus menurut Mbak Dias tuh ada itu nggak sih pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di sekitar Mbak Dias tentang protokol ini? Banyak, apalagi di kampung ya. Jadi kalau di kampung itu agak susah ngasih tahu ke masyarakat. Banyak yang pakai masker tapi cuma ditaruh di dagu. Bahkan banyak yang nggak pakai masker. Untuk cuci tangan juga atau hand sanitizer juga masih amat sangat minim sekali, karena mungkin sudah jengah juga. Kalau awal-awal masih mending, agak 1-2 gitu masih bisa ini ya dilakukan. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini sudah jengah mungkin masyarakat. Nah, kan kemarin ini terkait ada Idul Fitri terus Natalan. Nah itu tuh ada perbedaan banget nggak sih yang dirasakan, misalnya apakah nggak bisa mudik atau gimana? Iya, perbedaannya kerasa banget. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pasti rame, kalau 2 tahun ini sepi dan tidak ada yang muter. Kalau di kampung kan biasanya muter, kalau sekarang enggak, sudah nggak ada yang muter, hanya warga inti aja. Berarti nggak ada kayak syawalan gitu ya di kampung? Nggak ada, sementara nggak ada, 2 tahun ini sudah nggak ada.
eh, tadi kan udah kita bahas dampak corona terhadap sosial ya. Sekarang ada nggak sih dampak COVID terhadap perekonomian, khususnya Mbak Dia sama tenaga-tenaga kesehatan yang lain atau sama masyarakat? Kalau untuk dampaknya pasti ada. Kalau saya kan nyambi home care itu untuk perawatan di rumah, perawatan luka ataupun pemasangan selang pipis atau selang makan. Itu memang banyak kan masyarakat yang takut, jadi kebanyakan yang luka terus dirawat sendiri, walaupun pada akhirnya juga hasilnya kurang bagus, kurang maksimal, tapi banyak yang takut karena takut sama tenaga kesehatan, jadi mereka merawat luka sendiri seperti itu. Untuk persiapannya kayak misal modal yang dikeluarkan itu tambah banyak nggak sih Mbak, kayak buat desinfektan terus APD dan segala macam itu? Ada perbedaan, cuman nggak begitu banyak. Kalau APD, kalau dulu kan kita cukup pakai celemek saja, kalau sekarang harus pakai gaun itu baju khusus buat home care. Kalau dulu kita pakai celemek udah cukup, pakai celemek, masker udah cukup. Kalau sekarang pakai gaun, pakai hair cup seperti itu. Tapi nambahnya nggak banyak karena memang kalau home care itu kan untuk disinfektannya memang sudah maksimal dari dulu. Kita standarnya pakai handscoon, kita harus steril tangan juga dan lain sebagainya. Oke, terus kan berarti penghasilan dari Mbak Dias kan berkurang ya karena home care-nya juga berkurang. Nah, sedangkan pengeluaran tetap sama, bahkan bertambah. Nah, cara menutup kekurangan pemasukan karena pandemi ini gimana sih Mbak? Saya usaha ke skincare, jadi saya coba cari usaha skincare yang ada Bepomnya. Terus kemarin ketemu sama temen yang ternyata udah sukses di skincare. Saya coba jualan MS Glow untuk nutup kekurangan keuangan karena home care-nya sepi. Berarti cukup banget ya buat nutup kekurangan MS Glow-nya. Alhamdulillah. Ada nggak sih tips untuk teman-teman dari Mbak Dias, karena kan pandemi ini pasti ekonomi berkurang. Nah, cara menambah penghasilan biar bisa menutupi kekurangan itu gimana sih? Usaha paling enggak ya kita usaha sendiri, usaha online lah paling enak. Soalnya MS Glow juga berjalannya secara online. Saya nggak nerima hanya orang-orang tertentu yang boleh ke rumah untuk beli MS Glow-nya, karena kan kita nggak tahu. Jadi enaknya online, usaha online apapun. Kalau sekarang online itu lagi booming-boomingnya ya, entah itu jualan skincare ataupun baju, monggo coba usaha online, itu benar-benar menjanjikan. Walaupun hasilnya nggak segede kalau home care, tapi cukuplah buat menutup. Untuk teman-teman paramedis maupun non paramedis, monggo silahkan coba usaha online. Aman. Oke, ini yang terakhir ya Mbak, pesan untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi ini gimana sih biar pandemi nggak semakin menyebar gitu? Tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan, kemudian hindari moving, jadi dari satu kota ke kota lain. Kemudian mohon beri kami ruang, kami nakes kerja juga dengan APD, jangan kemana-mana. Kami di agak merasa dijauhi, tapi kami ruang untuk tetap hidup normal, hidup layaknya kalau sebelum pandemi. Jadi ke warung ya jangan dihindari, karena kami juga tetap pakai APD kami ada berlevel-level, level 1 sampai level 3 sesuai dengan apa yang kami temui di TKP. Itu aja. Oke Mbak Dia, terima kasih atas ini udah bahas banyak banget yang mengupas tentang perubahan sosial, perubahan ekonomi terhadap